Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum pasti. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari dan temukan pada saat trading. Nah, automatic order bikin kita menghemat waktu. Tidak perlu mantau terus bid overnya. Jadi kali ini saya coba jual beli pakai menu ini automatic order aja di MK, Equator Securitas. Nama menunya order LIT. Limit if touched. Nah, seperti video sebelum-sebelumnya yang eksperimen let your profits run, linknya di atas. Strateginya sama. Kalau sahamnya naik, biarin dia naik, tapi menggunakan semi trailing stop aja. Terus kalau dia turun, langsung cut loss di bawah minus 2%. Nah, tapi bedanya kali ini fokus 3 saham aja, maksimum 3 saham, biar muatannya lebih banyak daripada kemarin. Jadi satu saham maksimum 25 juta aja. Oke, tanggal 14 April kemarin, hari Kamis ya, sebelum market buka, ini jam 8.43, saya mulai masukin order LIT dengan PAI. Saya memilih 3 saham berdasarkan dengan tema yang sekarang panas. Salah satunya yaitu saham-saham buy to here. Jadi pertama kali saya pilih MDK, jadi less or equal. Harga entry-nya saya input 5245. Sebenarnya ini salah karena fraksi harganya kalau lebih dari 5.000 harganya harusnya 25 rupiah satu fraksi harganya. Jadi harusnya 5.250, tapi saya salah, nanti bisa dilihat ini dikoreksi lagi. Oke, ini MDK daily chart. Nah, uptrendnya kan kuat, ya kan? Terus bagaimana saya menentukan entry-nya, harga berapa? Kemarin saya pakai Fibonacci aja biar gampang. Nah, simple. Nah, jadi dari candle kemarin saya tarik ke bawah. Kita bisa besarin. Masuknya di mana? Nah, di 618. Itu harganya 5.250. Jadi harusnya saya input harga 5.250, tapi ya itu keliru saya. Oke, nanti dikoreksi 5.250. Harga sentuh, trigger, dan order price-nya sama, biar saya nggak HK. Nah, terus langsung menentukan titik CL. Walaupun saya belum dapat barang, langsung bisa setting harga CL-nya. Jadi setelah full match di harga 5.250, kalau dia turun menyentuh level 5.175, itu langsung di order di harga 5.150. Yes. Kemudian saham ASA. Nah, ASA ini sebenarnya hari sebelumnya tanggal 13 saya sempat baca keterbukaan informasi. Terus ya ternyata Garibaldi Thohir, yaitu Pak Boy Thohir, itu dapat kepemilikan saham 10% di anak usahanya ASA, yaitu Antara Aja. Nah, ketika saya lihat berita ini, bukan berita sih, keterbukaan informasi ini, itu menjelang jam market tutup. Jadi apakah saya HK di harga close? Ya, tapi sebelum harga close itu sudah naik tinggi. Jadi ya saya nggak kejar sih. Tapi ya setelah market tutup, ya itu sudah diberitakan. Jadi ya harusnya saya HK karena dia sebelumnya udah turun banyak. Jadi sebelumnya belum priced in. Tapi seingat saya itu Garibaldi Thohir masuk ke bisnis ASA melalui Antara Aja itu sudah beredar di sekitar tanggal-tanggal 14-an 20-an. Dari tanggal 14 saya nunggu dia koreksi. Nah, ASA ini jadi saya nggak kejar. Kalau dia gap up, wah sudahlah, bukan rezeki saya. Tapi kalau dia koreksi sedikit aja, hari kemarin kan dia harga close-nya 2.410 kan, jadi 2 tick aja kalau dia koreksi saya mau beli di harga di bid. Nah, jadi udah sekitar 16 jutaan. Terus kalau dia naik lagi mau average up. Oke, terus pasang stop loss juga. Jadi kalau saya dapat barang, seandainya dapat barang, biar langsung secara otomatis sudah dia pengawasannya berjalan untuk stop loss. Stop loss-nya di 2.350, dia di trigger terus haki. Oke, sudah. Oke, kemudian Bevin ini juga saham terkait Pak Boy Thohir.
Nah, Bevin kan sampai hari kemarin ya, tanggal 13 dia masa tender offer, yaitu ditawar pembelian saham dari Poitohir, pembelian saham dari publik. Nah, harganya 1.200 kan. Nah, memang dia nggak pernah turun dari 1.200 karena ya ada standby buyer-nya, yaitu Pak Poitohir. Masa tender offer-nya udah berakhir, terus ya harapan saya mungkin ada gerakan karena wajib tender offer itu kan udah selesai, berarti bebannya kan udah lepas. Secara resmi ini udah jadi perusahaan milik Pak Poitohir. Jadi kalau kita lihat daily chart-nya Bevin, saya kira ini mungkin sudah masa konsolidasinya udah mau berakhir, terus bisa aja dia mulai naik. Tapi saya mau beli harga lebih murah daripada harga close kemarin. Harga close kan 1.345, tapi saya maunya 35. Berarti kalau dia turun 2 tick, saya langsung mau beli di bid, yaitu 1.335. Oke, send. Sudah mulai jam 9.02. Terus saya dapat barang Bevin. Nah, 1.335, 15 jutaan. Terus MDK salah fraksi harga. Jadi yang 5.245 itu di reject. Harusnya saya cancel ini. Tapi waktu itu penyebab errornya itu settingan region. Nah, settingan daerahnya di dunia saya di mana. Nah, itu saya kan masih pakai bahasa Korea. Jadi region itu harus disetting dengan Indonesia. Nanti siang setelah saya berubah settingannya dengan region Indonesia, nah itu withdrawnya sudah normal. Oke, karena saya sudah dapat barang, terus si Bevinnya kan sudah 1.340 kan best bid. Jadi ini 1 tick naik. Jadi saya average up separuhnya 50% dari barang saya sekarang kan 119 lot. Jadi separuhnya aja 59 lot di harga 1.340. Jadi istilahnya average up. Jadi average saya walaupun saya dapat barang tidak begitu naik banyak karena hanya 50% lotnya. Terus MDK saya juga lihat ini kan sudah naik nih. Sudah best bid-nya 5.325. Nah, jadi saya agak telat untuk average up, tapi oke, setengahnya aja 15 lot. Oke. Udah masuk ya ordernya. Kemudian oke, jam 10 lewat 14 menit si MDK kan sudah 5.425. Jadi trailing stop saya kalau dia 5.400, kalau ini jebol langsung haki 32 lot yang orderan pertama. Oke, terus Bevin itu yang tadi average job sudah full match 59 lot. Kalau di portfolio bisa dilihat kan, jadi sudah muatannya hampir 24 juta. Jadi yang sudah saya average job itu langsung pasang stop loss juga. Nah, kemudian jam 11, nah MDK terjual 32 lot yang orderan pertama karena dia sudah menyentuh 5.375. Jadi sesuai perintah saya, dia langsung buang barang ke 5.300. Terus MDK yang saya average up itu ternyata saya dapat barang juga, maka saya jual di 5.325. Nah, sekarang jam 2.47 si Bevin, nah saya kena stop loss karena dia sentuh 1.320 langsung jadi haki sesuai perintah saya. Nah, down juga 1.320. Oke, ini gain and loss harian. Tadi saham ASA kan memang nggak bisa dapat barang karena dia udah terbang. Oke, jadi hanya Bevin sama MDK. Bevin loss cut minus 1,5%. Terus MDK sebetulnya kalau nggak ada fee dia 2%-an. Tapi karena dikurangi sama fee, ya hampir BP. Oke, setelah saya jual, nasib sahamnya seperti apa? Misalnya MDK. Nah, kalau MDK, kalau dia sentuh 5.075, saya langsung haki kan. Nah, begitu sudah trailing stop, ya dia turun. Nah, pentingnya trailing stop, kalau saya masih pegang harapan, ya balik lagi ke harga saya beli, 5.250. Nah, kemudian Bevin. Nah, Bevin gimana? Ya, stop loss saya kan 1.320, memang harga terendah hari itu.
Nah, memang ini sering terjadi, seperti pasarnya sudah tahu stop loss saya di mana, terus dia sentuh, saya hilang barang, mantul. Nah, jadi ini saya nggak bisa prediksi dia terendahnya di mana. Jadi kalau day trading menurut saya cut loss lebih pendek lebih baik, sependek mungkin. Jadi tadinya saya entry 1335 kan, jadi triggernya mungkin 1330, buangnya minimal 1325. Jadi ruginya kalau dia akan downtrend ya lebih kecil. Kemudian ASA yang saya nggak dapat barang, nggak kasih koreksi, nah dia terbang. Memang harusnya hari kemarin saya beli di harga close karena sudah lihat keterbukaan informasinya. Jadi kalau kita lihat daily chart, ketika dia masih ada ruang gerak ke atas, harusnya HK di sini karena ada bahan momentumnya, yaitu Pak Boy Tohir dia dapat 10% saham, beli 10% saham di Antaraja. Nah, kenapa saya nggak masuk? Karena sebelumnya pernah ada kayak semacam rumor atau berita fakta tersebut. Jadi saya masih ragu, nunggu koreksi. Nah, jadi pelajarannya ini semacam indikasi alami. Ketika takut, beli. Ketika ragu, beli. Kalau yakin, jangan beli. Nah, itu yang saya alami. Oke, sekian percobaan conditional trading. Jadi kalau menggunakan pemesanan bersyarat otomatis, yaitu order elite, kita bisa melakukan hal yang lain. Misalnya membaca keterbukaan informasi mengenai corporate action, atau cari story-story saham yang lagi rame, atau bisa scalping saham lain, ya, atau kita bisa melakukan kerjaan lain lah selain trading. Nah, ini memiliki beberapa keuntungan. Jadi direkomendasikan bagi mereka yang melakukan day trading tetapi tidak bisa memantau terus harga pasar di depan monitor. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Mohon bimbingan dan masukannya melalui komen. Jadi kalau konten ini bermanfaat, tolong like dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.